Kalau saya bilang, saya kan ini asal usul kenapa saya tes DNA. Sebenarnya saya bilang kalau Anda hakul yakin, ini masalah yang berkenaan dengan keturunan, sama dengan berkenaan dengan suami istri. Kalau Anda menuduh istri Anda selingkuh, dalam Al-Quran itu ada namanya sumpah li'an. Kalau Anda punya bukti, tapi kan bukti tidak selalu cukup, karena misalnya mengatakan selingkuh itu harus 4 orang saksi. Betul ya. Ya kan, 4 orang saksi itu baru bisa diambil sebagai apalagi bukti. Bukti ya. Kalau misalnya seorang suami lihat istrinya berselingkuh, dia sendiri yang melihatnya, tidak ada orang lain, dia nggak bisa. Iya. Nah, kalau dia memaksakan pendapat dia bahwa istrinya selingkuh, dia harus siap sumpah laknat. Ketika seseorang menuduh keturunan orang lain rungkat dan kemudian mengatakan bahwa wah ini bohong, berarti kan sama dengan menuduh tadi orang lain bohong dalam Al-Quran. Dalam kondisi seperti itu ya sumpah laknat. Sebenarnya awalnya saya kenapa teori ini, sebenarnya saya bilang dasarnya saya bilang seperti itu, bahwa kalau Anda mau bicara masalah keturunan ini kan sama dengan menuduh. Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri, ya Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti, hakul yakin, ya kan Anda harus siap dong terima risikonya. Seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat. Kalau tidak ya, tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang silakan, kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang saya keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Bagi saya, biarkan kita bawa keluarga kita, satu keluarga kita mati semua. Mau hitung berapa hari, 40 hari, 1 tahun, kita bisa, silahkan. Karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga, karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin, sebagaimana Rhoma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahalah. Bahwa ternyata kalau kita husnudzon berlebihan itu salah ternyata. Buktinya ketika kita husnudzon terhadap Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ternyata beliau malah menantang, balik dengan Haji Rhoma Irama, bahkan kita semua. Katanya, berarti kalau menuduh nasab putus sama dengan menuduh zina. Kalau menuduh zina, berarti harus menghadirkan 4 orang saksi. Jadi menantang, mubahalah. Guru-guru kami menyarankan, gak usah diladeni itu. Itu orang stres, atau mungkin dapat tekanan dari kawan-kawannya. Karena memang Habib Agus ini mendapat surat isbat dari RA, ya mungkin diintimidasi sama RA juga bisa, nggak murni keluar dari hati nuraninya itu juga bisa. Ini ya nggak husnudzon, ini hanya wacana saja, kemungkinan seperti itu nggak sesuai dengan waktu awalnya. Nah, bagaimana jika hasil tes DNA-nya Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini C, seandainya keluar C1, C2, habis kita semua, akan dihantam dengan bukti hasil tes DNA-nya itu. Berbahaya. Dibalik ya, mafhum mukhalafahnya, seandainya enggak G M21, G M201, C1 atau C2, habis kita, akan diserang balik sebagai senjata untuk membunuh kita. Dulu argumentasi nenek moyang panjenengan tahun 1850-an itu husnudzon kepada Belanda, datang ke tanah panjenengan, jenengan husnudzon berlebihan, akhirnya disalahgunakan sehingga semua yang ada di sana dikuasai oleh mereka. Bekerja sama dengan Habib Ba'alawi. Peperangan pemberontakan dari orang-orang Banjar, diantaranya ya Kesultanan Banjar, Pangeran Hidayatullah II didukung Pangeran Antasari,
didukung oleh seorang kiai yang sangat-sangat sakti mandraguna, yang sangat-sangat bertakwa kepada Tuhannya, yaitu Kiai Demang Lehman. Nama kecilnya Idris. Pejuang yang ingin memerdekakan tanah leluhurnya dari campur tangan kekuasaan Belanda yang merampas kekayaan alamnya, bahkan membunuh, memperkosa, mempersekusi rakyat Kesultanan Banjar sana. Apa yang terjadi ketika umat Islam berhusnudzon berlebihan kepada para Habib Alawi? Ternyata Habib Alawi berkhianat. Habib Alawi lebih memihak kepada Belanda dalam memadamkan pemberontakan rakyat Banjar. Ada pengumuman barang siapa bisa menangkap Kiai Demang Lehman dan bisa menangkap Sultan Hidayatullah II akan diberi hadiah kepala Sultan Hidayat 10.000 gulden, kepala Kiai Demang Lehman 2.000 gulden. Banyak yang tertarik memihak Belanda dalam rangka mendapatkan harta yang sebegitu banyaknya. Tapi orang-orang asli Banjar tetap setia dengan perjuangan para pahlawannya. Di antaranya Pangeran Antasari, Sultan Hidayatullah II, dan yang paling penting adalah Kiai Demang Lehman. Akhirnya terus perang berkecamuk di mana-mana di seluruh tanah Kalimantan Selatan. Sampai-sampai dijebak oleh seorang yang bernama Pambarani. Pambarani ini menghubungi Habib Alawi yang bernama Habib Hamid Al-Aidrus bin Habib Ali Al-Aidrus Bamban. Lalu Habib Hamid Al-Aidrus membawa kawan-kawannya, karena Kiai Demang Lehman sudah terjebak di dalam rumahnya Pambarani, tinggal makan, tinggal menangkap saja. Malam hari, Pambarani ini barat kapiten Arab gitu, ya, atau ceneng kapiten Arab, telik sandi, tapi berniat baik menolong Kiai Demang Lehman untuk diselamatkan di rumahnya. Masuk ke dalam rumahnya Pambarani, dilucuti semua senjatanya. Ada senjata sakti dari Sumbawa dan milik leluhurnya dulu. Dilucuti semua karena nggak menyangka akan terjadi pengkhianatan. Akhirnya menjelang sholat subuh dan setelah sholat subuh dikeroyok sama Habib Hamid Al-Aidrus bin Habib Ali Al-Aidrus Bamban. Ditangkap, gak bisa berbuat apa, senjatanya terlepas, gak ada persiapan. Lalu dipenjara. Lalu tahun 1864 tanggal 27 Februari digantung di alun-alun Martapura oleh Belanda. Tidak cukup digantung sampai mati saja, tetapi kepalanya dipenggal, dibawa ke Leiden Belanda sana. Ini pengkhianatan Habib Alawi yang ada di Kalimantan Selatan. Ayo diingat bersama sebagai bahan pelajaran. Tidak hanya di Kesultanan Banjar saja, tapi di Banten, di mana-mana. Husnudzon yang berlebihan terhadap mereka itu sia-sia. Mohon maaf, sia-sia. Sama dengan ketika genetikanya singa kita kasih rumput, tidak akan mau, dia akan mencari daging karena memang karnivora, bukan herbivora. Inilah pentingnya kita untuk waspada, dan waspada. Ambillah pelajaran, khususnya wahai warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ingat, leluhur panjenengan dulu Kesultanan Banjar dipecah belah, sehingga akhirnya Pambarani yang menunjukkan dan memasukkan
Kiai Demang Lehman ke dalam rumahnya sehingga bisa ditangkap itu, dikasih hadiah uang 2.000 gulden dari Belanda. Sedangkan Habib Hamid Alai terus dikasih kekuasaan menjadi pangeran Kesultanan kecil di daerah Batu Licin. Kalau sekarang kecamatan, ikut Kabupaten Tanah Bumbu yang kaya raya dengan tambangnya sekarang itu. Sampai sekarang masih ada keturunannya. Batu Licin, Habib Umar bin Habib itu kalau ke Kalimantan Selatan, jujurnya ya di sana. Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, kalau ke timur sedikit nyabrang itu Pulau Laut itu. Dikasih kekuasaan sampai turun-temurun, bahkan sampai sekarang menjadi jujukan kaum Alawi dari berbagai macam marga yang ada. Ini yang harus kita waspadai bersama, bahwa ternyata kalau kita husnudzon berlebihan itu salah ternyata. Buktinya ketika kita husnudzon terhadap Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ternyata beliau malah menantang ya balik dengan Haji Roma Irama, bahkan kita semua. Katanya berarti kalau menuduh nasab putus sama dengan menuduh zina. Kalau menuduh zina berarti harus menghadirkan 4 orang saksi. Katanya ada Al-Quran, ada ayatnya. Ya benar, ayat 4 surat An-Nur itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman ya, tidak merubah ayat, tetapi dalam memaknai secara keseluruhan itu cukup dengan CCTV. Kalau tidak ada CCTV, enggak masalah menghadirkan 4 orang saksi. Walladzina yarmunal muhsonati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tsamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Menuduh orang berzina itu harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Itu dulu. Lah sekarang sudah ada CCTV. Jadi ilmu fikih yang bersumber dari Quran dan hadis sekalipun itu bisa dinamis, tidak statis. Inilah kemampuan umat Islam yang kurang kritis, sehingga selalu statis dalam memahami kedinamisan, dinamika ilmu fikih yang ada, menyesuaikan keadaan kaul qadim dan jadid. Sekarang itu ada CCTV, nggak perlu 4 orang saksi, bisa lebih dari 4 orang saksi. CCTV-nya jelas, tanggalnya, jamnya, lokasinya itu nggak bisa dipungkiri lagi. Gitu loh, Mas Agus. Mas Agus. Di kelemahan kita umat Islam itu kebanyakan kitab-kitab pustaka, kitab-kitab juang, belakang gitu. Tapi yang sesuai dengan fakta itu hanya berapa? Kelemahan kita itu di situ. Lalu kita sering berdebat dengan hal-hal yang tidak berguna itu. Bahkan kalau boleh saya melempar wacana ya, fikih jadid sekarang ya, antara ayah biologis dengan anak putrinya, menurut fikih itu kan muhrim jelas, dan jika bersentuhan itu tidak batal wudunya, ya kan? Begitu, Ki? Tidak semuanya benar. Karena apa? Saya kemarin itu keliling di lereng Gunung Muria, lewat Pati, lewat Rembang, lewat Purwodadi ya. Ada kasus yang sangat-sangat heboh di Pati, Jawa Tengah, di desa Ngoloagung. Ayah kandungnya itu memerkosa selama 3 tahun anak kandungnya. Bagaimana coba? Berarti alasan kenapa muhrim itu tidak batal ketika saling bersentuhan sesama kulit tubuhnya, karena tidak ada yang namanya tauronis syahwat, tidak ada yang namanya gaya suka berdasarkan syahwatnya, nggak ada. Tetapi sekarang bisa ada alasan kenapa batal, karena tauronis syahwat. Berarti kalau ada orang tua memegang anak putrinya tapi dengan syahwat, berarti ya batal.
cucunya dengan syahwat, berarti ya batal. Wudhunya batal. Dan haram melakukannya. Nah, ini namanya fikih kaul jadi. Nah, hal-hal seperti ini saya lempar ke wacana publik supaya dikaji oleh anak-anak santri kita di pesantren-pesantren, supaya tidak hanya statis pemahamannya, tetapi dinamis. Tidak hanya itu, Imam Syafi'i itu menghalalkan seorang ayah biologis menikahi anak biologisnya dari hasil zina. Cuma mengatakan makruh loh, tapi boleh dan halal. Coba hukum apa ini? Padahal sesuai dengan DNA jelas anak hasil yang tidak sah dalam satu ikatan pernikahan sekalipun itu kalau dicek DNA-nya ya ke ayahnya. Walaupun tidak ada data surat nikahnya sekalipun. Menurut Imam Hanafi haram, walaupun itu statusnya zina sekalipun. Tapi Imam Syafi'i memperbolehkan, menghalalkannya, cuma memakruhkan saja. Lah, ini bagaimana? Kalau menurut saya, talfiqul madzhab minas Syafi'i ilal Hanafi, tidak ada yang namanya anak zina, itu tidak ada. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Tidak ada anak zina. Anak itu kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu berada di atas jalur kesucian, fitrahnya masing-masing, bawaannya masing-masing. Yang berzina itu ayah ibunya. Jangan bebankan vonis zina itu kepada anak yang tidak mengerti apa-apa. Inilah tugasnya ulama-ulama kita. Jangan berhenti sampai di sini saja. Tetap dinamika